Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Selamat datang Ibu. Terima kasih, selamat sore semuanya. Narasumber kita yang ketiga ada Bapak Ari Aprianto, yaitu Koordinator Fungsi Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang atau Sosbud OINB dari Kementerian Luar Negeri. Selamat datang Bapak Ari. Selamat sore Mbak Gita, selamat sore Ibu Bapak semua. Dan yang terakhir narasumber keempat kita ada Bapak Muhammad Najib selaku Atas Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI Canberra, Australia. Selamat datang Bapak Najib. Selamat sore Mbak Gita, selamat sore Pak Minudin, Bu Ice, dan Pak Ari, dan peserta sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tak usah berlama-lama ya, sahabat Dikbud. Kita akan langsung masuk ke sesi pertama kita. Nah, sepertinya pertanyaan pertama ini akan kita ajukan untuk Pak Amin dulu, Pak. Selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kemendikbudristek. Nah, Pak, kira-kira seperti apa sebaran penggunaan bahasa Indonesia secara internasional, Pak, pada saat ini? Terima kasih, selamat sore Mbak Gita dan selamat sore semuanya narasumber kita yang hebat-hebat kali ini. Senang sekali saya menjadi bagian dari silaturahmi Merdeka Belajar kali ini. Dan topik yang diangkat ini memang sangat sangat hangat gitu, karena saya juga ikut terlibat di dalamnya secara langsung. Nah, kalau bertanya tentang sebaran, ya saat ini bahasa Indonesia itu diajarkan di 54 negara ya saat ini. Nah, ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang ketika tahun 2020 saya menjadi Kepala Badan Bahasa itu baru di 38 negara. Jadi sudah ada peningkatan ya cukup signifikan ya karena jumlah negara dan juga jumlah lembaga yang menjadi mitra kita itu sangat jauh meningkat dan beragam gitu ya. Di 54 negara kemudian ada lebih dari 300 lembaga yang ikut bersama kita dengan jumlah pembelajar juga yang sangat besar gitu ya. Sekarang sekitar 172.000 peserta aktif begitu. Begitu, Mbak Gita. Wah, banyak sekali ya Pak, dan peningkatan dari 38 ke 54 ya Pak ya. Luar Betul. biasa Dan ini sekali. sudah di luar sudah melebihi target ya. Untuk tahun depan itu targetnya hanya sampai Rensra kita 48 negara. Jadi sudah terlampaui ada 6 negara dan kalau tahun depan kita bertambah jumlah negaranya ya itu akan melampaui jumlah target kita itu menurut Rensra. Amin, amin Pak, luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan kita untuk Bapak Ari nih Pak. Kira-kira bisa ceritain nggak Pak, bagaimana sih Pak proses penetapan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Gita, selamat sore Pak Kabadan, Bu Ice, Pak Najib, teman-teman semua. Kami pun juga senang Ibu dan Bapak bisa hadir di acara sore hari ini Silaturahmi Merdeka Belajar. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur. Kebetulan beliau sedang dinas di luar kota di Labuan Bajo dan tepat pada sore ini beliau sedang di pesawat kembali ke Jakarta sehingga meminta saya untuk mewakili beliau. Mbak Gita, ini keberhasilan ini tentu sesuatu yang sangat membanggakan ya. Latar belakangnya tadi Mbak Gita sudah sampaikan. Yang pertama tentu amanat undang-undang sendiri nomor 24 tahun 2009 bahwa secara bertahap pemerintah harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang berikutnya memang harus diakui ada peluangnya di UNESCO. Jadi di Rules of Procedure dari Sidang Umum UNESCO sendiri, pasal 53 memang membuka kemungkinan suatu negara mengusulkan bahasa di luar bahasa resmi PBB untuk menjadi bahasa di Sidang Umum UNESCO. Jadi kemudian ini menjadi bahan diskusi di Paris antara Pak Duta Besar dan Pak Kepala Delegasi Tetap, Pak Prof. Ismunandar, yang kemudian juga disampaikan ke Kemendikbudristek, dan tentunya ini adalah proses bersama. Proses ini tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama, tanpa sinergi dengan aktor-aktor terkait, dengan KNIU, dengan Kemendikbudristek,
Dan memang prosesnya tidak sederhana ya Mbak Gita ya. Nanti Pak Kabadan, Bu Ice bisa sampaikan juga. Kita tuh harus susun proposal, semacam dokumen gitu ya, latar belakang kenapa sih menurut kita bahasa Indonesia itu layak untuk menjadi salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Itu proposalnya sangat mendalam, yang intinya menekankan bahwa memang layak, pantas untuk menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO. Tadi Pak Kabadan sudah sampaikan antara dari segi jumlah penutur. Kemudian dalam proses berikutnya proposal tersebut disampaikan ke sidang UNESCO, dipaparkan di hadapan legal committee pada bulan November. Pak Kabadan sendiri yang sampaikan, nanti beliau bisa cerita lebih detail lagi uniknya di situ. Dan alhamdulillah tanggal 20 November itu diterima bahasa Indonesia. Demikian Mbak Gita ringkasnya. Iya, Bapak. Memang upayanya luar biasa sekali ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya ini masih berhubungan nih pertanyaannya untuk Bu Ice. Kira-kira Bu, dari proses yang cukup panjang tersebut, peran KNIU sendiri tuh dalam mendukung penetapan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di sidang UNESCO itu seperti apa, Bu? Boleh Ya. diceritain? Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih. Selamat sore Pak Amin, Pak Ari, Pak Najib. Saya senang menjadi bagian dalam silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini. Nah, kalau berbicara peran, sebagaimana kita ketahui bahwa KNIU atau Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini adalah pintu dari Pemri ke UNESCO, dari UNESCO ke Pemri. Nah, dalam kaitannya dengan pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, awalnya dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Paris dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia atau KWRIU untuk UNESCO pada bulan Januari tahun 2023. Dan potensi ini kemudian disampaikan kepada Pak Amin sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, dilanjutkan pada bulan Februari diadakan pertemuan antara KWRIU, Kemlu, KNIU, dan Kemendikbudristek untuk membicarakan peluang dan strategi pengusulan bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Nah, setelah itu ini terus ini pada bulan Maret perwakilan RI di Paris menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO untuk dapat masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO. Kemudian jeda bulan Mei 2023, proposal pemerintah Indonesia untuk masuk sebagai agenda sidang umum ke-42 UNESCO pada tanggal 7 sampai 22 November bulan lalu disetujui. Nah, kemudian berlanjutlah ke sidang umum UNESCO. Delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Wadetap RI untuk UNESCO, dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Indonesia mempresentasikan proposalnya di hadapan Legal Committee pada tanggal 8 November 2023 di kantor pusat UNESCO di Paris. Ini nanti Pak Amin akan cerita bagaimana deg-degannya ketika mempresentasikan itu dan menunggu apakah diketok palu atau tidak, dan kemudian sampailah pada saat ini saat yang membahagiakan dan tentunya membanggakan bagi bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa untuk sidang umum UNESCO. Nah, ini mungkin bagi kita Pak Amin akan bisa menambahkan jawaban saya ini, karena saya tadi kalau mendengarkan cerita Pak Amin tuh kayak aduh ikut deg-degan gitu. Silakan Pak Amin jika ingin menambahkan dari jawaban saya tadi. Betul sekali cerita tadi dari Pak Ari ya, dari Bu Ice gitu. Itu kan berawal di bulan Januari, obrol-obrolnya sederhana saja ketika Pak Dubes gitu ya, Pak Dubes Umar gitu, cerita ini gimana kalau kita bidik nih bahasa Indonesia menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Terus kata Pak Ismu, gimana caranya Pak? Ah udah kita lihat dulu untuk aturan nomor pasal 53.
Nah, setelah itu kebetulan saya kan diminta hadir di UNESCO untuk bicara tentang apa Hari Bahasa Ibu Internasional gitu. Itu pada persis tanggal 21 Februari. Nah, pada saat itulah sebetulnya kesepakatan saya, Pak Dubes Ismu dan Pak Dubes Umar dicapai gitu. Oke, kita sepakat nih. Dan itu hanya ada waktu sampai tanggal 29 Maret, hanya 1 bulan. Ya, kita menyusun proposal seperti tadi kata Pak Ari, yang menyusun proposal yang harus mendalam gitu, logika-logikanya, alasan-alasannya bagaimana. Maka saya bicara dengan kawan-kawan di Kemenlu dari Ditjen Kerjasama Multilateral. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan kesepakatan. Saya ngobrol dengan Pak Dirjen gitu ya, Pak Dirjen Multilateral. Ini gimana Pak? Udah pokoknya kita masuk aja, kita sepakat yuk, kita bareng-bareng gitu. Jadi kerjasamanya sangat rapi gitu ya antara kita di Kemendikbud ya, kemudian Kemenlu, kemudian di Paris gitu ya, timnya di Paris. Kemudian surat-surat dengan mereka disampaikan melalui Bu Ice juga di KNIU gitu. Jadi itu sebetulnya proses yang ininya ya. Dan yang paling deg-degan sebetulnya ketika apakah proposal ini disetujui nggak nih masuk ke dalam agenda eksekutif board gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak disetujui oleh eksekutif board, maka ya kita nggak bisa mengusulkan gitu. Nah, disitulah sebetulnya ya yang menjadi Tantangannya ya, Pak. tantangan pertama gitu. Dan Iya. alhamdulillah ketika lolos di situ baru kita nunggu deg-degan kedua gitu ya ketika saya disidang gitu oleh legal committee. Luar Nanti cerita biasa. itu nanti saja. Iya, luar biasa Bapak. Berarti dari mulai inisiasi sampai ke penetapan tuh hampir setahun ya Pak ya. Kerja keras Enggak, justru enggak intensifnya setahun, gitu. justru itu hanya dari Oh iya, iya. Februari ya, Dari Februari Februari sampai hampir. sampai November. Siap, luar biasa. Nah, kalau tadi kan peran KNIU, terus sinergi intens Kemendikbud dan KWRI dan KBRI. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Najib nih, Pak. Kalau dari sisi Bapak, bagaimana Pak peran atas pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Gita. Pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Amin ya selaku Panglima dari internasionalisasi bahasa Indonesia dan juga didukung oleh Bu Ice, Pak Ari dan semua elemen yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu bahasa yang bisa dipakai di UNESCO. Dan terus terang Pak Amin, ini menjadi satu momentum baru dalam proses internasionalisasi, khususnya buat kami di Australia, karena memang dengan dipakainya atau diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan di UNESCO, itu para guru-guru itu mengatakan ke saya, wah ini kita punya amunisi baru nih untuk ngomong ke orang-orang tua, ke kepala sekolah, ke siswa-siswa gitu bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar karena kita bertetangga kita pelajari, tapi karena memang bahasa Indonesia direcognize oleh dunia dan sehingga sangat ketinggalan kalau siswa-siswa di sini tidak belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali nih Pak Amin ya, walaupun gagasannya terkesan tadi ceritanya agak dadakan gitu, tapi ini bisa menciptakan momentum baru buat saya kira tidak hanya di Australia tapi juga di negara-negara lain. Nah, Mbak Gita, memang salah satu peran dari Adikbud ya, itu adalah mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di negara tempat akreditasi. Jadi ini yang kita lakukan, kita membagi ada 3 segmen ya untuk promosi bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Yang pertama segmen pelajar ya. Kemudian yang kedua segmen mahasiswa dan yang ketiga segmen masyarakat. Nah, ini untuk pelajar, alhamdulillah, kalau di Australia, di sekolah-sekolah itu di hampir sebagian besar negara bagian ya, itu bahasa Indonesia itu menjadi compulsory di primary school. Saya baru pulang dari Perth ya, di Western Australia. Di sana primary school dari kelas 1 sampai year 1 sampai year 8 itu bahasa Indonesia masih menjadi compulsory Pak Amin.
Tapi ketika masuk year 9 sampai 12 itu sudah jadi elektif. Jadi sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar untuk mempromosikan itu. Nah, sehingga kita coba memberikan penguatan-penguatan ke sekolah-sekolah. Kita ada Indonesian Goes to School. Kita juga membuat banyak acara-acara untuk sekolah-sekolah untuk mempromosikan dan membantu memfasilitasi mereka. Nah, kemudian yang kedua di kampus-kampus di Australia ini saat ini memang apa namanya yang boleh dibilang kalau dari zamannya Pak Amin dulu kuliah mungkin agak terjadi penurunan di kampus ya. Dulu ada sekitar 20, sekarang hanya 12 kampus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi saat ini terjadi ada semangat baru untuk menghidupkan kembali bahasa Indonesia di kampus-kampus karena memang pemerintah Australia sendiri juga saat ini pemerintah federal maksudnya itu sedang menggencarkan apa yang disebut dengan Asia Literacy, di mana di dalam Asia Literacy itu mahasiswa dan juga para pelajar itu didorong untuk bisa mempelajari 4 bahasa utama Asia, yaitu salah satunya bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kita juga gencar ke kampus-kampus. Saya juga dengan Pak Dubes kita mengadakan yang kita sebut dengan Ambassador Goes to Campus gitu. Jadi kalau ke sekolah-sekolah kita punya Indonesian Goes to School. Nah, kemudian yang berikutnya masyarakat. Nah, masyarakat juga pecinta-pecinta Indonesia, mereka yang pernah datang ke Indonesia, mereka yang pernah bertugas di Indonesia, kemudian itu adalah stakeholder yang kita terus ajak ya untuk sama-sama mempromosikan bahasa Indonesia. Dan kita punya institusi kelembagaan di sini, alhamdulillah di hampir setiap state kita punya namanya Balai Bahasa dan Budaya Indonesia yang dikelola secara volunteer oleh masyarakat Australia gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang mendorong ya untuk kegiatan-kegiatan promosi bahasa Indonesia di masyarakat. Kemudian kita juga ada yang namanya Australia Indonesia Association. Nah, ini juga mereka sangat semangat ya di setiap state itu ada Australia Indonesia Association yang bersemangat juga mempromosikan bahasa Indonesia. Nah, sehingga Adikbud ini perannya mengorkestrasi, memberikan fasilitasi dan mensupport semua itu untuk bisa berjalan dengan baik sesuai dengan agenda-agenda internasionalisasi bahasa Indonesia. Itu Mbak Gita. Baik, Bapak. Ternyata sudah luar biasa sekali ya Pak, power bahasa Indonesia di Australia tuh bahkan sudah dipelajari dari tingkat compulsory gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kita kembali ke Pak Amin nih Pak. Kira-kira siapa saja Pak pihak-pihak yang berperan aktif dalam upaya mendukung kampanye internasionalisasi bahasa Indonesia? Silakan Pak. Nah, ini tadi sebagian besarnya sudah dijawab oleh Pak Najib ya. Siapa sebetulnya yang menjadi agen mitra kita ya terutama di luar negeri yang akan bisa menjadi mitra internasional bahasa Indonesia. Tentu saja pihak perwakilan Indonesia ya. Ini nanti Pak Ari bisa mengelaborasinya. Perwakilan Indonesia ini sangat penting karena menjadi wakil Indonesia di luar negeri ketika kita bicara tentang diplomasi. Ujungnya ada di situ ya. Nah, maka kita ya kami di Badan Bahasa bekerja sama secara erat dengan perwakilan-perwakilan Indonesia. Jadi yang tadi saya sebutkan ada di 54 negara, ini semuanya berada dalam koordinasi perwakilan Indonesia di luar negeri ya. Apakah itu kedutaan besar, apakah itu konsulat jenderal, apakah itu konsulat Republik Indonesia. Jadi sangat macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mitra kita itu adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini selain mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar begitu untuk kajian-kajian komunikasi, itu juga bahasa Indonesia dijadikan alat bekal bagi mereka ketika mereka studi tentang Indonesia. Nah, misalnya di kemarin minggu yang lalu ya, hari Rabu yang lalu saya bicara dengan seorang profesor dari Korea gitu ya. Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau mengatakan sekarang gara-gara bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum,
itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Sehingga katanya saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Mahasiswa sudah antri dan yang daftar untuk semester yang akan datang itu sudah banyak sekali katanya. Ini Luar bagaimana biasa. ini saya? Nah, ini gara-gara itu saja mereka membuat berbagai macam promosi. Jadi mempromosikan bahasa Indonesia di kampus. Kemudian berikutnya adalah para guru ya. Guru BIPA ini sangat berperan. Karena jumlah guru BIPA kita dari Indonesia ini kan jumlahnya menurun ya, yang dikirimkan itu terutama zaman COVID kemarin, tapi pembelajaran dilakukan melalui daring begitu, dan ditambah dengan pemberdayaan mitra kita yang kita sebut diaspora Indonesia. Nah, diaspora Indonesia ini ada masyarakat kita ya, mungkin mahasiswa, mungkin yang sudah jadi permanen residen, ada juga mitra kita yang memang tadinya itu pernah belajar di Indonesia. Apakah alumni Dharma Siswa, apakah itu alumni BSBI dari Kemenlu, atau alumni-alumni lain. Nah, mereka ini menjadi bagian dari program kita dan mereka mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat tentu saja para peneliti ya yang gencar gitu menjadi bagian dari mitra kita ketika bahasa Indonesia itu disampaikan di lingkungan mereka yang peneliti-peneliti Indonesia. Dan memang tidak kalah penting menurut saya juga ini mungkin blessing in disguise atau apapun lah namanya ya, membawa berkah. Di negara-negara ketika kita temukan banyak sekali tenaga migran Indonesia seperti di Malaysia, seperti di Singapura, di China, di Arab Saudi, dan dimanapun gitu ya, banyak tenaga migran Indonesia, itu mereka menjadi duta-duta bahasa kita sebetulnya gitu, karena mereka mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak yang mereka asuh begitu ya. Nah, ini secara tidak sadar gitu ternyata para penduduk setempat gitu ya, anak-anaknya belajar bahasa Indonesia gitu dari mereka gitu, dan ini besar sekali pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah peran-peran yang di luar negeri, sementara yang di dalam negeri tentu ada Kemenlu, kemudian ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Investasi. Saya bekerja sama dengan mereka juga gitu. Luar biasa ya Pak. Ternyata di dalam dan di luar itu pihak-pihak yang upayanya untuk internasionalisasi bahasa Indonesia memang luar biasa. Ya, dan jangan lupa juga asosiasi profesi ya, dari asosiasi APP BIPA misalnya gitu ya. Itu sangat berperan dalam memobilisasi guru-guru mereka untuk mengajarkan BIPA gitu. Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya akan kami tujukan untuk Bapak Ari dan Ibu Ice. Nah, pertanyaannya sama nih untuk Bapak dan Ibu, yaitu apa saja sih faktor penting yang menjadikan bahasa Indonesia bisa diterima sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan pada sidang umum UNESCO? Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ari terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Gita. Yang pertama tentunya adalah faktor sejarah sendiri. Kita adalah negara multi etnik, multi suku, multi bahasa, tapi kita punya satu bahasa yang bisa mempersatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini kita semua tahu sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 sendiri. Dan bagi sebuah bangsa yang sifatnya multi etnik, keberadaan unsur pemersatu itu sangat penting, terutama dalam proses pembentukan bangsa atau nation building-nya sendiri. Keberadaan unsur pemersatu dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia bisa menimbulkan identitas yang sama, rasa sepenanggungan, dan rasa kepemilikan bersama atau common ownership gitu di antara orang-orang Indonesia sendiri. Dan ini kan ada sesuatu yang unik Indonesia itu. Kita dijajah Belanda, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Memang ada faktor-faktor lain sih, kenapa kita tidak menggunakan bahasa Belanda. Tapi fakta bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu, dan kalau dari sejarah kan nanti Pak Amin bisa jelaskan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu kan. Ketika kita masih negara kepulauan, belum ada orang asing, di mana asal-usul bahasa Indonesia ini bahasa Melayu pasar, kalau saya nggak salah baca sih, menjadi bahasa pengantar dalam proses perdagangan di pesisir. Jadi itu. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, saya tahu beberapa negara yang bahasa utamanya itu diambil dari bahasa suku mayoritas. Misalnya Myanmar, itu bahasanya kan Bamar. Bamar itu adalah suku mayoritas, super media, mayoritas mutlak sih mereka di Myanmar sekitar 70% gitu. Dan di beberapa negara lain juga ada yang bahasa resminya adalah bahasa suku mayoritas. Kita Indonesia kan tidak seperti itu. Kita tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tadi Pak Amin sudah menjelaskan jumlah penutur. Kalau di catatan kita, saat ini kan penutur asli sendiri sekitar 275 juta. Kita pun juga ada sekitar 9 juta warga kita di luar negeri, baik itu yang masih menjadi WNI ataupun yang sudah pindah ke warganegaraan. Dan mereka pun juga tadi Pak Amin sudah sampaikan ada salah satu agen penyebaran bahasa Indonesia. Yang ketiga tentunya adalah modal diplomasi Indonesia sendiri. Indonesia itu dikenal diplomasinya sebagai diplomasi yang mengedepankan dialog, moderasi, mengedepankan persamaan. Kasarnya kita tuh nggak cari berantem gitu Mbak Gita. Andai kata saya bisa buat perumpamaan di sekolah ya, Indonesia itu adalah anak baik, rajin belajar, menghormati guru, rankingnya bagus, mengerjakan PR gitu kan. Kita bukan anak yang suka melakukan perundungan lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya bikin analoginya ke lingkungan sekolah. Jadi faktor ini yang membuat kita mudah diterima. Indonesia tuh mudah diterima. Dan kalau nanti Mbak Gita pergi ke luar negeri, saya yakin kalau Mbak Gita bilang kita ini orang Indonesia, mereka akan punya kesan positif kok tentang kita. Dan ini adalah salah satu modal dasar kita. Kalau dalam bahasa diplomasi namanya ada soft power kita. Ini yang menyebabkan ketika kita mengusulkan bahasa Indonesia di UNESCO pun tidak menjadi masalah. Perjuangan ada, tapi alhamdulillah negara-negara lain dapat menerima proposal kita. Demikian Mbak Gita. Sekali setuju Pak, soft power diplomasi. Nah, kira-kira kalau dari Bu Ice Bu, dengan pertanyaan yang sama, apa faktor penting yang menjadikan bahasa Indonesia bisa diterima sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan pada sidang umum UNESCO? Tanggapannya silakan Bu. Ya, tadi penjelasan dari Pak Ari sangat komprehensif ya. Saya menambahkan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional untuk negara dengan penduduk 270 jutaan. Ini adalah power yang kuat yang pasti setiap, paling tidak dari pengalaman pribadi, setiap saya menyampaikan itu selalu orang kagum gitu ya. Oh, betapa powerfulnya bahasa Indonesia menyatukan orang yang tinggal di jauh di pulau-pulau terpencil. Bahasa Indonesia tetap dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi yang menghubungkan ya, sebagai lingua francanya. Nah, ini telah menjadi sebuah unsur penting yang berkontribusi terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, kemudian selain itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja di Republik Indonesia, digunakan untuk komunikasi termasuk dalam pendidikan, akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari di seluruh negeri. Dan selain itu, saat ini dengan jumlah penduduk 270 juta lebih jiwa, penduduk terpadat keempat di dunia, bahasa Indonesia digunakan oleh sekitar 3,3% populasi penduduk dunia. Karena memang jumlah penduduk kita
yang cukup besar. Nah, ini semua mempunyai menjadi faktor penting kenapa bahasa Indonesia perlu dilirik begitu ya oleh lembaga dunia seperti UNESCO dan kemudian tentunya oleh bangsa-bangsa di dunia. Pak Amin, apakah ada tambahan poin-poin yang lebih penting? Silakan, Pak. Ya. Oh, waktu itu ada satu diskusi dengan kawan-kawan di Kemenlu, yaitu ketika kita bicara bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan multikulturalisme gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang kita angkat di dalam proposal kita, dan itu menjadi penekanan ketika saya diminta menjelaskan apa sih maksudnya bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu. Nah, saya jelaskan ya, selain sejarah bahasa Indonesia yang unik seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya, kita tidak memilih bahasa Jawa tapi bahasa Melayu ya. Melayunya juga bukan Melayu standar beneran gitu karena menjadi bahasa Melayu pengantar. Tapi bahasa Melayu gitu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya. Bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu. Nah, tidak semua bangsa punya pernyataan dalam konstitusinya yang menyatakan bahasa negaranya itu apa. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Nah, ini seperti Amerika saja gitu kan tidak menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia menyatakan itu adalah politik negara yang sangat menakjubkan. Kemudian ada Undang-Undang 24 2009, ada peraturan pemerintah. Ini kita bahas semua. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita. Nah, lalu kita kaitkan bagaimana Indonesia sudah berkontribusi sejak menjadi anggota UNESCO ya. Itu sekitar di awal-awal tahun pendirian UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana kontribusi Indonesia? Nah, ini di dalam mewujudkan kerukunan gitu ya. Seperti tadi oleh Pak Ari dikatakan soft power diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu. Nah, karena tadi menjadi anak baik yang tidak suka bikin repot orang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan tanya jawab gitu ya dengan mereka gitu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan mereka ya kita jelaskan dan sangat dipahami. Akhirnya mereka, oh begitu ya ini Indonesia memang unik ya katanya gitu. Walaupun ada juga pertanyaan bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu. Dan yang menurut saya juga penting untuk diingat ya, di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C, itu disebutkan bahasa Indonesia ya, recognition of bahasa Indonesia bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini, begitu ya. Dan itu sudah masuk ke dalam dokumen UNESCO gitu ya sebagai organisasi resmi PBB begitu. Jadi itu tambahan informasinya. Terima kasih tadi Pak Ari, Bu Ice ya sudah mengawali diskusi ini sangat sangat menarik lah gitu ya. Iya, Bapak. Kita harus komplit ya, Pak, penyebutannya bahasa Indonesia. Jangan sebut Ya. bahasa aja, karena mungkin beberapa Betul. pihak masih ada yang bilang, do you speak bahasa gitu kan. Kita harus mulai saat ini, pokoknya Betul. bahasa Indonesia. Betul, betul. Itu yang benar kan itu menurut Ya. Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang, dan sekarang dikukuhkan di UNESCO gitu ya. Jadi ketika saya ditanya, apakah nama bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia atau Indonesian? Saya katakan no, bahasa Indonesia. Saya Yes. kekeh di situ, ya kekeh bahasa Iya. Indonesia. Akhirnya tercantum di situ bahasa Indonesia, begitu. Yes. Setuju Bapak, luar biasa. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk di segmen 1 akan kami berikan kepada Bapak Najib. Nah, Bapak boleh tahu nggak Pak, seperti apa sih Pak minat warga asing mengenai program-program internasionalisasi bahasa Indonesia? Misalnya melalui program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa dikenal BIPA.
Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gita ya. Jadi ini sebagai gambaran saja, kalau di Australia tadi saya sudah sebutkan bahwa di beberapa negara bagian itu untuk primary school itu compulsory. Jadi mereka memang wajib belajar bahasa Indonesia. Jadi saat ini di seluruh Australia ya itu ada sekitar 620 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi di Canberra ada 17 sekolah, di New South Wales ada 55 sekolah, yang paling banyak memang di Western Australia itu ada 170 sekolah, dan di Victoria itu ada 255 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2022 tercatat ya siswa yang mengambil pelajaran bahasa Indonesia itu ada 107.604 orang. Itu di sekolah formal ya, di sekolah formal. Nah, di luar sekolah formal itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi apa namanya mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka-mereka yang di kuliahnya mungkin di kampusnya tidak ada bahasa Indonesia, tapi mereka tertarik bahasa Indonesia. Nah, di setiap negara bagian itu juga ada lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi lembaga-lembaga kursus ya bahasa Indonesia. Kemudian selain itu juga di badan-badan yang saya sebutkan tadi seperti Balai Bahasa Indonesia Perth, Balai Bahasa Indonesia Canberra, itu juga membuka kelas-kelas bahasa Indonesia. Nah, itu di luar yang sekolah. Jadi kita bisa lihat bahwa animo masyarakat untuk belajar bahasa Indonesia saat ini di Australia masih cukup baik ya. Kendati pun demikian, memang overall ya dari data terakhir minat minat pelajar Australia sendiri terhadap pelajaran bahasa asing memang menurun ya. Jadi bukan hanya terhadap bahasa Indonesia, minat terhadap pelajaran bahasa asing itu menurun gitu ya. Jadi mereka lebih tertarik belajar yang lain gitu, karena mungkin mereka selama ini confidence bahwa bahasa Inggris sudah menjadi password bagi mereka untuk bisa keliling dunia gitu. Jadi minat untuk belajar bahasa asing itu mengalami penurunan. Nah, tapi dengan kampanye yang gencar sekarang mengenai Asia literasi, kemudian kepala-kepala sekolah juga ikut di dalam proses itu, sekarang memang sedang berusaha untuk dibangkitkan kembali. Nah, mudah-mudahan ini momentum ini bisa ini ya terus kita tingkatkan. Ya, Bapak. Wah, menarik sekali ini diskusi kita pada sore hari ini. Penjelasan narasumber kita luar biasa, semuanya sangat kaya tentang bahasa Indonesia. Nah, sahabat Dikbud, saya ingatkan kembali, sahabat Dikbud dapat menyampaikan pertanyaan untuk para narasumber melalui kolom bicara Zoom Meeting. Pertanyaan nanti akan saya bacakan di segmen ketiga, yaitu di segmen tanya jawab. Tapi sebelumnya, kita lanjut ke segmen kedua, jangan kemana-mana ya, kita simak dulu video berikut ini. Saya mulai waktu saya jadi peserta pertukaran pemuda Australia-Indonesia. Pada waktu itu saya berumur 24 tahun, 23 tahun. Untuk mulai bahasa Indonesia cukup mudah. Saya kira sudah menguasai beberapa ungkapan kalimatnya ya untuk membeli barang di toko atau ngomong sama sopir taksi. Tetapi dan itu sesudah 1 tahun, 2 tahun. Tetapi untuk menguasai bahasa sampai bisa membaca surat kabar atau membaca sastra itu membutuhkan lebih dari 10 tahun dan proses itu belum berakhir. Manfaatnya memang kalau sampai di Indonesia saya merasa jauh lebih bebas ya dari
dari kunjungan ke negara lain. Misalnya saya baru balik dari Vietnam dan saya hanya satu dua kata sudah tahu hanya satu dua kata bahasa Vietnam dan saya selalu merasa terbatas, tidak bisa masuk toko, tidak merasa nyaman. Kalau di Indonesia saya selalu merasa agak bebas untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sini, dan yang bagus untuk orang asing yang sudah menguasai bahasa Indonesia, masyarakat di sini senang untuk bertemu sama orang dari luar negeri, apalagi yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu banyak waktu untuk berteman baru. Saya kira kita harus mulai dengan ASEAN karena kebijakan bahasa di ASEAN masih belum berkembang dan saya kira ada kesempatan di sana untuk kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Timor Leste juga untuk mempromosikan bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Itu langkah yang pertama. Tetapi kami tidak bisa mengabaikan penduduk Indonesia, salah satu negara paling besar di Asia Timur, di Asia Tenggara, dan untuk orang asing belajar bahasa Indonesia lebih mudah dari bahasa-bahasa Asia yang lain. Saya sudah ceritakan sedikit tentang kunjungan ke Vietnam. Di Vietnam mereka juga menggunakan aksara Latin, tetapi ada banyak diakritik yang digunakan yang agak sulit juga untuk dikuasai. Dan itu, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa Jepang atau bahasa Cina, bahasa itu jauh lebih sulit lagi karena untuk membaca kalimat yang paling sederhana masih membutuhkan banyak waktu untuk menguasai aksara dulu. Hai sahabat Dikbud, kita kembali lagi di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema Bangga Bahasa Indonesia Mendunia. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangan seru kali ini bersama 4 narasumber hebat kita. Nah, pertama-tama saya akan ke Pak Amin dulu nih, Pak. Apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan oleh Indonesia setelah penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO? Kayak misalnya apakah ada tuh Pak kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Silakan Pak. Ya, saya selalu menyebut ya bahwa penetapan bahasa Indonesia oleh UNESCO sebagai bahasa resmi Sidang Umum itu baru pintu masuk ya. Jadi pintu sekarang sudah dibuka. Pertanyaannya, apakah kita mau masuk terus apa enggak gitu? Peluangnya di sana banyak sekali. Manfaat untuk masuknya banyak sekali gitu. Nah, tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak. Tentu saja kita ya sudah bersusah payah untuk mengusahakannya. Masa sih kita tidak mau masuk gitu ya. Nah, jadi itu pintu masuk yang begitu, itu pintu emas lah ya. Pintu emas yang akan kita gunakan gitu untuk semakin membuanakan bahasa Indonesia. Itu pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, apa sih sebetulnya yang menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia ketika kita mengusulkan bahasa Indonesia jadi bahasa sidang umum ini? Pertama adalah kita punya kewajiban untuk menerjemahkan dokumen-dokumen resmi UNESCO ya, ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pilihan kita. Misalnya konstitusi UNESCO. Nah, konstitusi UNESCO ini sudah kita terjemahkan. Nah, ini ada cerita di balik itu ya, yang mungkin tidak semua orang tahu. Apa tuh Pak? Jadi apa cerita di balik itu maksudnya begini. Ketika kami pergi ke Paris, pada tanggal 7 saya berangkat dari sini, itu kami sudah membawa 250 kopi ya
terjemahan bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Jadi si konstitusi itu sudah kami terjemahkan. Maksudnya ya kita bikin provokasi sedikit lah. Inilah siap. Indonesia itu sudah kelihatan siap banget gitu ya. Supportnya Eh, ya Pak, iya. gitu. Jadi untuk kalau kita perlu bagikan aja ke semua anggota ini bahwa kita lihat ini sudah siap. Konstitusinya saja sudah kita terjemahkan gitu. Tapi kata kawan-kawan, jangan dulu memprovokasi gitu dong. Udah aja nanti dulu lah. Begitu itu gong gitu, tanggal 20 itu kan langsung Pak Ismu dan kawan-kawan di Paris langsung melabeli itu dengan edisi bahasa Indonesia. Langsung dibagikan itu oleh Pak Ismu dan kawan-kawan gitu ya. Nah, jadi itu satu konstitusi. Yang kedua misalnya resolusi-resolusi yang relevan dengan kita, dengan Indonesia. Mau resolusi mana yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Itu kewajiban kita yang pertama. Yang kedua, kita juga tentu akan harus menerjemahkan ya dokumen-dokumen kita yang penting, misalnya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Bahasa Bendera, Undang-Undang 24, atau apapun yang kita lihat sebagai satu dokumen penting ke dalam bahasa Prancis atau bahasa Inggris gitu ya, sebagai bahasa kerja dan bahasa resmi UNESCO gitu. Nah ini ketika di situ ada dokumen berbahasa Indonesia dan itu tentu menjadi resmi sebagai dokumen UNESCO gitu. Nah kemudian kewajiban lain tentu kalau misalnya kita ada sidang menggunakan bahasa Indonesia, kewajibannya adalah kita menyediakan penerjemah ya. Nah ini saya sudah ngobrol panjang dengan kawan-kawan di Kemenlu bagaimana ini urusan penerjemahnya gitu. Nah, karena ada ketentuan-ketentuan tentang standar kompetensi untuk penerjemah ini seperti apa gitu. Nah, kami tentu dari Badan Bahasa, dari Kementerian, itu akan mendukung secara penuh bagaimana fasilitasi untuk para penerjemah ini supaya bisa bekerja nyaman dan betul-betul menunjukkan bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini dan juga ke dalam bahasa yang dipakai pada saat sidang itu dilakukan oleh para penerjemah yang mengerti bahasa Indonesia secara bagus gitu. Ini adalah batu-batu ujian yang akan harus kita kerjakan dan saya sangat yakin kawan-kawan di kita ya di Indonesia akan bisa melakukannya. Jadi pintu sudah dibuka, kita punya peluang besar untuk memasuki Membuka pintu peluang itu itu ya Pak. ya Ya. dan kami dari Badan Bahasa akan menggelorakannya dengan misalnya kegiatan-kegiatan lain, apakah kesusastraan Indonesia, kesusastraan daerah yang dibahas bersama-sama dengan UNESCO gitu. Dan ini sudah menjadi target pertama untuk tahun yang akan datang ya, yang kami kerjakan bersama-sama dengan UNESCO gitu. Begitu. Baik, Bapak luar biasa, Bapak. Kami turut mendukung Bapak upayanya. Nah, pertanyaan Terima selanjutnya kasih. untuk Pak Ari. Bagaimana Pak posisi strategis Indonesia di kancah internasional setelah ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO, khususnya dalam kerja-kerja diplomasi yang saat ini terus dilakukan pemerintah melalui Kemlu. Silakan Pak. Yang disampaikan Pak Amin sudah kata kuncinya, Mbak, bahwa penetapan bahasa Indonesia itu adalah awal, bukan akhir. Setelah itu masih ada lagi banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, ada banyak tindakan kerjaan yang juga harus kita lakukan. Yang pasti kalau dari faktanya sekarang hanya ada 4 bahasa selain bahasa resmi PBB yang menjadi bahasa di sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia, bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Tadi Pak Amin sudah sampaikan konsekuensinya di persidangan seperti apa. Betul sekali, kita punya tanggung jawab melakukan penerjemahan dokumen-dokumen persidangan. Kita pun juga punya tanggung jawab untuk menyediakan penerjemah yang resmi, yang setara dengan kualifikasinya UNESCO. Dan bagi kami sendiri di Kemlu, ketika dokumen UNESCO bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tentu akan lebih mudah bagi publik Indonesia sendiri untuk lebih memahami kerjaannya UNESCO, apa sih itu UNESCO, kemudian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan yang penting apa sih yang sudah kita kerjakan di UNESCO. Nanti akan kita bahaskan apa sih performance kita di UNESCO. Dan ini juga penting karena nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ketika suatu elemen budaya misalnya jamu, kemarin kan jamu baru berhasil
dijadikan warisan budaya tak benda. Sekali lagi, penetapan itu adalah awal, bukan akhir. Tanggung jawab berikutnya ada itu, diantaranya adalah pelestarian. Jadi ketika dokumen UNESCO bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan lebih mudah bagi orang-orang Indonesia untuk lebih memahami UNESCO dan lebih memahami cukup kita sendiri. Yang kedua, yang paling utama tentunya ini bisa menjadi bagian dari diplomasi publik dan menjadi bagian dari soft power-nya Indonesia. Kita lihat Jepang ya, Mbak, Jepang, Korea Selatan, bahasa Korea kan belum jadi bahasa UNESCO kan. Tadi Pak Amin sudah bilang profesornya sampai iri gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan realitanya kan Korea, Jepang dengan Indonesia ya kita masih perlu banyak belajar ya. Karena bahasanya itu sudah menjadi elemen soft power-nya, menarik minat orang untuk mengetahui lebih banyak, mengetahui bahkan merangkul, menikmati segala sesuatu yang Korea atau Jepang, baik itu makanan, produknya, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Indonesia bisa kita olah menjadi salah satu elemen soft power Indonesia. Dan dalam hal ini bahasa bukan satu-satunya, Mbak. Elemen soft power itu banyak. Dan semuanya harus dikerjakan secara utuh, secara sinergi. Termasuk juga selain bahasa tentu elemen budaya. Tadi Pak Najib sampaikan di Australia juga ada gamelan, kelompok-kelompok budaya Indonesia. Dulu saya di Denmark itu ada kelompok pencak silat misalnya. Dan kalau kita lihat undang-undang budaya kan unsur budaya sendiri banyak sekali kan, sastra pun juga termasuk salah satu elemen budaya kita. Jadi bahasa akan menjadi salah satu elemen soft power kita yang perlu kita tampilkan ke pentas dunia, tapi dengan catatan memang harus sinergis, harus ada targetnya, harus terukur supaya kita bisa nanti kayak Jepang atau Korea Selatan. Itu dulu Mbak kita. Ya, jadi intinya unsur-unsur soft power itu harus saling mendukung satu sama lain. Nah, kami akan beralih ke Bu Ice nih Bu, masih senada Bu. Jadi kira-kira dari penetapan tersebut, bagaimana kira-kira posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, tapi lebih kepada kancah UNESCO-nya kira-kira seperti apa Bu? Iya, terima kasih Mbak Gita. Nah, tentu saja hal ini, keadaan ini akan menambah kredibilitas bahasa Indonesia di tingkat dunia. Penetapan bahasa Indonesia bersama 6 bahasa resmi PBB yaitu Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia, serta ketiga bahasa lain yang tadi sudah disebutkan Pak Ari, yaitu Hindi, Italia, dan Portugis. Nah, dengan penetapan ini, maka bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini penguatan dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia. Kalau kita berbicara tujuan pembangunan berkelanjutan, ini kan digarap di berbagai sektor ya. Dan dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umum, mudah-mudahan ini akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kemudian penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umum UNESCO mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya dan bahasa yang bernilai tinggi. Nah, hal ini memungkinkan Indonesia untuk kemudian lebih aktif mempromosikan keberagaman budaya dan bahasanya di dunia. Kemudian sebagai bahasa resmi sidang umum sidang umum UNESCO, bahasa Indonesia menjadi alat diplomasi yang kuat. Dan ini kembali tadi mengulangi apa yang disampaikan Pak Ari, bukan satu-satunya gitu ya. Dan tetapi ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh budaya dan bahasa serta mempromosikan penggunaan bahasa-bahasa lokal di dunia. Dan yang
terakhir yang perlu saya sampaikan adalah dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa sidang umum UNESCO, Indonesia mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi di forum internasional. Ini dapat meningkatkan citra dan peran Indonesia dalam isu-isu global seperti keberlanjutan, pelestarian budaya, dan perdamaian. Begitu Mbak Gita. Ya, Ibu, luar biasa. Lalu pertanyaan berikutnya untuk Bapak Najib. Bagaimana Pak respon masyarakat di tempat Bapak bertugas, yaitu di Canberra, dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO? Ya, jadi pada saat muncul di media-media ya, di media apa namanya internasional khususnya penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan di UNESCO, itu beberapa guru bahasa Indonesia di Australia ini kontak saya dan menyampaikan selamat, kemudian menyampaikan surprise, ada yang menyampaikan kegembiraannya, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah satu momentum ya, dan juga sekaligus buat mereka ini adalah amunisi baru untuk bisa mempromosikan bahasa Indonesia ke sekolah, ke kepala sekolah, dan juga ke orang tua. Jadi memang bahasa Indonesia posisinya di Australia ini eh, apa namanya banyak juga orang tua yang lebih prefer anaknya itu belajar bahasa asing yang dekat dengan asal-usul mereka ya, seperti bahasa Eropa gitu ya, bahasa Perancis, bahasa Spanyol gitu. Nah, guru-guru itu mencoba meyakinkan kepala-kepala sekolah tentang pentingnya bahasa Indonesia. Nah, saat ini dengan kalau selama ini mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu penting karena posisi Indonesia yang strategis, negara kita negara apa yang bertetangga dengan Australia, Indonesia, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa kebudayaan yang bisa membuat mereka lebih mudah memahami masyarakat Indonesia begitu ya. Nah, saat ini mereka memiliki momentum baru bahwa bahasa Indonesia itu bukan sekedar bahasa kebudayaan, tapi juga bahasa penting untuk ekonomi, bahasa penting untuk pengetahuan, dan ini menjadi sangat relevan ketika ini direkognisi oleh UNESCO. Dan ini yang apa namanya saya kira kita memberikan apa yang dilakukan oleh Pak Amin, Bu Ice, Pak Ari, dan semua tim yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dalam persidangan UNESCO, itu kita sangat berterima kasih karena guru-guru itu menjadi lebih confidence ya, mengkomunikasikan ke orang tua dan juga ke kepala sekolah gitu, meyakinkan ke mereka bahwa bahasa Indonesia ini sangat relevan untuk diajarkan kepada siswa-siswa di Australia, gitu Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan berikutnya kepada Pak Amin lagi nih Pak. Kira-kira apa Pak target berikutnya dalam pengembangan bahasa Indonesia, baik itu level internasional maupun level dalam negeri? Silakan Pak. Ya, kan dalam politik bahasa itu ada beberapa tahap ya. Pertama tahap politik penentuan korpus ya, korpus planning, perencanaan korpus. Kemudian yang kedua itu penentuan status, politik status. Yang ketiga yang disebut dengan politik pemerolehan, acquisition planning, acquisition policy. Dan yang keempat adalah prestige planning, perencanaan atau politik untuk kemartabatan. Nah, bahasa Indonesia sudah melalui ini semua di dalam negeri ini, ya. Jadi status korpusnya sudah ada kamus, ada tata bahasa, ada segala macam. Kemudian yang kedua sudah ditetapkan sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, bahasa kerja, bahasa dalam dunia pendidikan, bahasa dalam pelayanan, itu dalam dunia usaha, itu bahasa Indonesia. Itu yang maksudnya ke dalam yang ketiga ya, acquisition planning. Kemudian yang berikutnya masalah prestige, masalah martabat bahasa Indonesia. Nah, ini yang di dalam negeri memang mesti menjadi masalah. Buktinya apa? Yaitu masih banyak orang yang lebih mementingkan bahasa asing misalnya di ruang-ruang publik.
ya. Bahkan ketika berdiskusi di dalam seminar gitu yang bukan forumnya forum berbahasa asing, mereka masih banyak yang menggunakan bahasa atau istilah asing, padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi target dari Badan Bahasa dan seluruh elemen masyarakat begitu untuk semakin memartabatkan bahasa Indonesia. Karena apa? Masa sih untuk level dunia saja oleh UNESCO sudah diakui begitu ya, sudah dijadikan bahasa resmi sidang umum UNESCO, masa kita di dalam negeri sendiri malah akan merusaknya gitu ya. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita ini lembaga negara, para pegawai pemerintah itu bisa menjadi investor ya untuk pemuliaan bahasa Indonesia dan sekaligus juga bisa menjadi investor untuk perusakan bahasa Indonesia. Nah, kita kan tidak mau menjadi investor untuk perusakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana nih untuk yang setelah internasionalisasi itu kembali menjadi politik yang pertama lagi. Kita sudah tetapkan statusnya sekarang, sudah status bahasa resmi UNESCO. Kemudian kita harus merencanakan korpusnya sekarang. Maksudnya apa? Pembelajaran untuk di negara-negara itu, di luar negeri terutama gitu ya, untuk penutur asing, itu harus menggunakan korpus-korpus yang memang sesuai dengan lokal gitu ya. Jadi yang akan dekat dulu gitu dengan pengetahuan mereka. Di mana misalnya untuk yang Korea ya harus konteksnya konteks budaya Korea dulu, yang akan di Australia konteks budaya Australia, yang di Mesir konteks budaya Mesir, yang di Jerman konteks budaya Jerman. Ini yang bahasa yang dikontekstualisasi gitu maksud saya, ya. Itu perencanaan korpusnya kembali ke sana. Kemudian dari situ baru kita masuk ke dalam perencanaan pemerolehannya. Maka pembelajaran itu akan semakin diperbaiki model-model pembelajarannya, penggunaannya seperti apa itu di dalam buku gitu ya. Ini yang akan menjadi tahap berikutnya. Dan setelah itu semua nanti akan harus dicapai bagaimana martabat bahasa Indonesia di dalam forum-forum yang jauh lebih luas ya. Jadi bukan hanya di sidang umum penetapan saja, tapi juga ada forum-forum lain yang lebih luas yang juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi internasional. Ini adalah target berikutnya dan politik bahasa akan selalu seperti itu. Ini yang saya sebut sebagai paradigma baru dalam pendekatan politik bahasa negara ya melalui pendekatan rekursif gitu ya, yang berulang begitu. Demikian, Mbak Gita. Pastinya ada target-target yang lebih tinggi lagi ya Pak. Nah, Betul. untuk pertanyaan berikutnya, ini kami ajukan untuk Bapak Ari dan juga Bu Ice. Selain disahkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO, apa saja capaian Indonesia pada Sidang Umum UNESCO ke-42 kemarin yang perlu diketahui masyarakat? Saya persilakan Bapak Ari terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Gita. Kalau bicara masalah capaian sih sebenarnya sudah banyak sekali ya Indonesia itu peran sertanya, kontribusinya di UNESCO. Yang baru-baru tadi sudah saya sampaikan diantaranya penetapan jamu sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian kita juga kemarin baru saja terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif Board UNESCO untuk tahun 2023 sampai dengan 2027. Ini dengan keanggotaan di Dewan Eksekutif ini berarti Indonesia dapat ikut serta dalam pembahasan keputusan isu-isu yang sifatnya mendasar jangka panjang, tidak hanya program tahunan, tapi juga ya mungkin RPJMN-nya UNESCO lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita kemarin mengadakan pameran Jawa Nusantara di Markas Besar UNESCO. Pameran ini pada intinya menampilkan sejarah dan budaya Indonesia. Ada paket Borobudur, paket Prambanan, termasuk juga replika tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ini pameran ini kalau targetnya sih sampai 5 tahun ke depan. Jadi merupakan salah satu wahana tetap
di markas UNESCO untuk memperkenalkan Indonesia. Yang lainnya saya kira sudah banyak ya, nanti Bu Ice bisa sampaikan lebih detail lagi. Warisan dunia misalnya, kita ada 10 yang paling baru kan, Sumbu Aksis Filosofi Yogyakarta, ini waktu bulan September kemarin di Arab Saudi. Jamu baru kemarin, kita juga ada Memory of the World, Global Geopark, Man and Biosphere, dan lain sebagainya. Dan yang pasti UNESCO juga tidak hanya berkaitan dengan budaya, berkaitan juga dengan sains dan teknologi. Sebagai contoh, di bawah UNESCO kita menjadi tuan rumah Tsunami Warning Center di Samudra India. Itu adalah program UNESCO dan kita adalah salah satu tuan rumahnya. Intinya program-program tersebut sebenarnya bukan hanya capaian, tapi juga memberikan tanggung jawab kepada Indonesia. Tadi saya kembali lagi menggarisbawahi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, Bu Ice, Pak Najib, bahwa penetapan itu adalah awal, bukan target, bukan tujuan. Setelah itu masih panjang jalannya. Termasuk jalannya adalah, kalau dalam konteksnya budaya, berarti pemanfaatan, pelestarian. Satu contoh misalnya, satu warisan dunia kita itu hutan hujan tropis di Sumatera, yang sudah sejak beberapa tahun itu masuk dalam konteks endanger ya, terancam. Itu karena pembawakan hutan, perburuan liar, dan lain sebagainya. Dulu waktu saya masuk menangani UNESCO, sempat ada juga kendala di Taman Nasional Lores di Papua. Borobudur juga sempat dikitik-kitik lah sama UNESCO berkaitan dengan tata kelola kita di sana. Jadi intinya status UNESCO itu adalah awal, dan ada dampaknya itu memberikan tanggung jawab kepada kita untuk melestarikan itu. Jadi mungkin konteksnya bagi kita bukan hanya capaian, tapi juga ada tanggung jawabnya. Terima kasih. Setuju Pak. Jangan hanya setelah ditetapkan bangga lalu sudah gitu ya Pak ya. Nah, untuk Bu Ica mungkin bisa diberi penguatan Bu, khususnya untuk capaian di 2023 ini Bu, yang banyak sekali nih di medsos gembar-gembornya gitu, boleh Bu dielaborasi. Terima kasih. Saya ingin nambah sedikit dari Pak Ari tadi. Jadi ketika sudah mendapatkan inskripsi dicatat di UNESCO, kita bukan hanya selebrasinya ya Pak, tetapi tanggung jawab setelah itu, dan tanggung jawabnya adalah mematuhi segala ketentuan ketika kita mengajukan segala warisan nih kepada UNESCO. Iya Mbak Gita, saya ingin menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Jadi yang pertama tadi adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027 di grup regional 4. Indonesia bersaing dengan 8 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik untuk menduduki 6 kursi tersebut bersama dengan Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kirgistan, Pakistan, Korea, dan Sri Lanka. Nah, alhamdulillah Indonesia berhasil meraih suara 154 negara dari total 181 negara yang memiliki hak voting, hak memilih. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya terpilih sebagai anggota eksekutif board, tetapi juga mendapatkan suara yang cukup menggembirakan. Kemudian yang kedua, Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Konsil pada International Program for the Development of Communication atau IPDC. Nah, IPDC ini adalah program UNESCO yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan komunikasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Fokusnya adalah melibatkan peningkatan kapasitas dalam bidang media dan informasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan informasi dan kebebasan pers. Dalam hal ini kami turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Kementerian Komunikasi dan Informasi atas upaya menjadikan Indonesia sebagai Dewan Konsil IPDC. Indonesia masuk
ke dalam grup regional 4 bersama Thailand. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penetapan peringatan hari lahir dua tokoh nasional Indonesia, yaitu kelahiran 100 tahun A.A. Nafis dan kelahiran 475 tahun Kamala Hayati. Dalam konteks UNESCO, anniversaries dan commemoration mengacu pada perayaan dan penghormatan terhadap peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang memiliki relevansi dengan misi dan nilai-nilai UNESCO. Perayaan tersebut dapat melibatkan ulang tahun atau mengenang kematian seorang tokoh berpengaruh atau jubileum suatu kejadian tertentu seperti pendirian UNESCO, penandatanganan perjanjian internasional, atau peristiwa lain yang memiliki dampak besar dalam 4 bidang UNESCO. Dan karena yang diminta adalah kelipatan 50 dan kelipatan 25, maka A.A. Nafis dan Kamala Hayati yang mendapatkan kehormatan pada 2 tahun ini. Nah, kemudian yang keempat adalah diresmikannya Indonesian Corner dengan tema Jalan Nusantara atau The Archipelago Street di kantor pusat UNESCO yang tadi sudah disampaikan Pak Ari. Nah, Jalan Nusantara ini merupakan area khusus di kantor pusat UNESCO yang didedikasikan sebagai ruang pameran sejumlah benda seni sumbangan Indonesia kepada UNESCO. Indonesia merupakan negara pertama, ini yang membanggakan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang memiliki kesempatan untuk mempunyai area untuk memamerkan benda seninya di UNESCO. Nah, hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan soft diplomasi Indonesia melalui kebudayaan. Dan semua capaian tersebut, jadi ada 5 ya, termasuk bahasa Indonesia. Tentunya capaian Indonesia di UNESCO ini tidak luput dari kerjasama yang luar biasa dan dukungan dari KBRI Paris, Kantor Wakil Tetap RI untuk UNESCO, KWRIU, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan tentunya kementerian dan lembaga lain pengampu program-program UNESCO di Indonesia. Begitu Mbak Gita. Baik, terima kasih Bu Ice. Wah, banyak sekali ya ternyata. Di sidang umum 42 ini ada 5 capaian. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Sahabat Tikbud, kita sudah mendengarkan bincang-bincang pada sore hari ini dalam 2 segmen seru bersama keempat narasumber kita. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari para peserta webinar, kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan menyimak video berikut. Jangan kemana-mana. I therefore declare draft decision 18.com 8.B.33 adopted. Congratulations, Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Indonesia would like to thank Botswana for warm welcome and hospitality. We also thank UNESCO ICH Secretariat and Evaluation Body for the hard work and the quality of their works. Minister of Education, Culture, Research and Technology Indonesia will shortly give a remark through video message to be followed by video from Jamu community. We also invite colleagues to Jamu testing at Oka Fango 2, Rome, tomorrow, 12:45 to 13:45. Please play the video. Thank you. Chairman, His Excellency Mr. Mustaf Murad, Excellencies, ladies and gentlemen, it's my honor to speak at the 18th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, and I appreciate the opportunity to address you in this important moment in Indonesia's journey in safeguarding and developing our cultural heritage.
Jamu, the Indonesian traditional herbal medicine, has been an inseparable part of Indonesians' lives for centuries. Archaeological evidence shows that the origin of jamu can be traced back as early as the 8th century. As one of our cultural heritage, jamu represents the deep, meaningful, and harmonious relationship between human and nature. Jamu is made from natural materials such as seeds, flowers, and fruits that grow in our surroundings. There are various kinds and recipes of jamu across the country that are handed down between the generations. It's made possible by Indonesia's biodiversity, in which 75% of the world's plants grow in Indonesia, and a large number of them are endemic. The lasting local knowledge of this biodiversity has been the foundation of our herbal medicine for centuries. I'd like to extend our heartfelt gratitude to the committee and to the forum for the inclusion of jamu in the UNESCO representative list of intangible cultural heritage for humanity. We believe that this designation will strengthen our efforts to protect and develop jamu as a natural and cultural heritage, also to contribute to global health and global wellness. Thank you very much. Hai sahabat Dikbud, kita kembali lagi di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema Bangga Bahasa Indonesia Mendunia. Saat ini kita sudah berada di segmen terakhir nih, yaitu sesi tanya jawab dengan para peserta webinar. Karena sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari para peserta dan juga kolom chatroom, saya akan membacakan 2 pertanyaan pada kali ini. Yang pertama untuk Pak Amin, Pak. Jika saat ini bahasa Indonesia sudah masuk dalam salah satu jajaran bahasa internasional yang dipergunakan dalam sidang UNESCO, seberapa besar peluang bahasa Indonesia ke depannya dan bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan dan ekonomi. Kami persilakan Pak Amin. Waduh, ini pertanyaannya bagus sekali dan kompleks ya. Tapi kalau ditanya peluangnya seperti apa, tentu peluangnya semakin membesar ya. Kemarin ini kan peluangnya sudah besar. Sekarang semakin besar setelah ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Nah, pembelajaran di sekolah-sekolah ya, baik itu sekolah tingkat awal ya, tingkat menengah, di perguruan tinggi itu akan semakin terbuka karena sudah semakin banyak ini permintaan kepada badan bahasa sendiri misalnya untuk pembukaan program studi bahasa Indonesia dan mereka meminta guru-guru ya ke badan bahasa gitu. Nah, ini yang sedang kami siapkan. Kemudian dari segi ekonomi, kami sudah berbicara langsung dengan Kementerian Investasi yang akan memberikan fasilitasi kepada para calon investor dari luar negeri untuk belajar bahasa Indonesia di negara mereka gitu. Sehingga mereka ketika datang ke Indonesia itu sudah jauh lebih fasih berbahasa Indonesia gitu. Nah, ini karena kantor-kantor promosi investasi Indonesia itu kan ada di beberapa negara gitu. Nah, ini kami bekerja sama dengan mereka dan bahasa Indonesia diajarkan di sana sehingga daya tarik Indonesia secara ekonomi untuk investasi gitu itu juga semakin besar. Kemudian yang terakhir ini dengan Kementerian Perdagangan saya juga sudah bicara bagaimana menggunakan media produk Indonesia menjadi media untuk promosi bahasa Indonesia dalam produk-produk ekspor kita gitu. Dan ini kawan-kawan di Kementerian Perdagangan juga sudah setuju ya untuk memasukkan informasi tentang produk itu di dalam bahasa Indonesia selain bahasa negara tujuan ekspor gitu. Begitu ya kira-kira ini. Peluangnya jadi semakin besar. Wah, hebat nih, hebat sekali Pak untuk bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Amin atas jawabannya. Mohon izin tadi pertanyaannya dari Pak Nurmansyah ya Pak. Semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan cukup jelas. Lalu pertanyaan kedua yang akan saya bacakan yaitu pertanyaan untuk Bapak Muhammad Najib yang diberikan oleh Bapak Stefanus Dirham. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong bahwa bahasa Indonesia sangat disukai di berbagai negara lain serta mengapa mereka sangat antusias mempelajari bahasa persatuan Indonesia dan bagaimana menunjukkan sikap bangga
sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan Mbak Najib. Baik, terima kasih Pak Stefanus atas pertanyaannya. Jadi kalau orang melihat Indonesia yang begitu kaya akan budaya, yang begitu kaya akan etnik dan juga keragaman peninggalan sejarahnya yang sangat luar biasa, tentu mereka akan jatuh cinta pada Indonesia. Jatuh cinta pada Indonesia, kemudian mereka juga akan tertarik belajar bahasa Indonesia. Yang saya ketahui ya dari saya berdiskusi dengan para guru, dengan masyarakat di Australia, mereka mengatakan ketika mereka membawa anak-anaknya, membawa siswa-siswanya untuk excursion ya, untuk datang ke Indonesia, melihat Indonesia, itu muncul perasaan tidak hanya kagum pada Indonesia, tapi juga ingin kembali lagi ke Indonesia. Dan itu membuat mereka bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi memang kita by nature sudah dikaruniai oleh Tuhan sebagai satu bangsa yang beragam dengan kekayaan budaya masing-masing yang luar biasa, tetapi founding fathers kita sudah mampu merekatkannya menjadi satu kesatuan, satu persatuan yang sangat membanggakan dan terjaga sampai pada hari ini. Dan saya kira ini harus menjadi satu kebanggaan bagi kita semua, bukan hanya bangga karena orang lain ingin belajar tentang bahasa Indonesia, tapi kita bangga karena kita ingin juga menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang memudahkan orang di seluruh dunia untuk mengenal kita, sehingga kalau mengenal kita itu dengan cara yang paling mudah, tentu mereka juga akan jatuh cinta pada kita ya, pada Indonesia. Dan saya kira kita harus mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita mulai dari masyarakat komunitas kita yang paling kecil untuk sama-sama merawat, menjaga bahasa Indonesia. Terus terang, ini mungkin saya juga ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, juga termasuk yang paling utama nih Pak Amin sebagai Panglima kita dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Di Australia ini ada satu report ya yang mengatakan bahwa 10 bahasa yang digunakan di dalam rumah ya di Australia itu tidak termasuk bahasa Indonesia. Jadi ini unik nih. Jadi bahasa Indonesia adalah top 5 bahasa asing yang dipelajari di sekolah-sekolah, ya. Tapi ketika masuk ke rumah-rumah, yang digunakan sebagai bahasa di dalam rumah, itu bahasa Indonesia tidak masuk dalam top 10. Nah, ini saya sedang berdiskusi dengan banyak kawan-kawan di sini, apakah problemnya karena memang diaspora kita jumlahnya sedikit ya dibanding komunitas-komunitas lain yang sangat besar, atau memang ada keengganan di sebagian diaspora kita untuk menggunakan bahasa Indonesia di rumah gitu sebagai bahasa domestik mereka gitu. Nah, ini masih dalam proses kita mengidentifikasi gitu ya. Mudah-mudahan hanya karena komunitas kita di diaspora kita di Australia yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau diaspora kita di Australia ini sekitar 80 ribuan, itu kalau kita bandingkan dengan Vietnam dengan yang 200.000, kemudian dengan ya India, Cina sudah nggak terkejar lagi. Mungkin itu yang menyebabkan tidak terdetek dalam 10 bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah di Australia ini. Nah, tapi apapun ini menjadi tantangan ya buat kita untuk juga mau menjaga bahasa Indonesia. Kita mulai dari rumah-rumah kita. Dan itu harus kita turunkan kebanggaan berbahasa Indonesia itu kepada anak-anak kita gitu. Mungkin itu Mbak Gita. Siap Bapak. Nah, mohon izin karena keterbatasan waktu, kita ternyata tuh terima banyak sekali Bapak dan Ibu pertanyaan yang sangat menarik dari para peserta yang tentunya pasti bangga sama bahasa Indonesia, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami belum bisa menyampaikan semuanya. Saat ini kita akan memasuki closing session Bapak dan Ibu.
Sahabat Dikbud, sebelum kita mengakhiri silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini, kita akan sama-sama menyimak pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing narasumber. Mohon izin mungkin bisa dipersingkat untuk closing statement-nya, karena keterbatasan waktu. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Najib. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Gita, Bapak Ibu sekalian. Tentu saya berharap bahwa ini menjadi momentum yang harus kita jaga ya dengan internasionalisasi bahasa ini, dengan kita terus mempromosikan bahasa Indonesia ini ke skala yang lebih luas, dan tentu dalam konteks ini Pak Amin bisa mensupport semua negara-negara di dunia ini yang ingin belajar bahasa Indonesia, dan tentu hari ini juga sudah memberikan support dan ke depan memberikan support yang lebih besar lagi, sehingga makin bergelora lah, makin semangat untuk berbahasa Indonesia di berbagai negara. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita juga sama-sama ingin menduniakan bahasa Indonesia. Setuju Bapak. Terima kasih Pak Najib atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Canberra. Lalu kesempatan kedua akan kami berikan kepada Bapak Ari Aprianto, Koordinator Fungsi Organisasi Internasional Negara Berkembang dari Diksosbud OYNB Kemlu. Silahkan Bapak Ari. Terima kasih Mbak Gita. Yang pertama tentunya bahwa penetapan ini walaupun menjadi sumber kebanggaan adalah awal bukan akhir, dan untuk itu perlu kita lestarikan, perlu kita jaga. Tadi para narasumber sudah menekankan bahwa itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Saya dulu pernah tinggal di satu negara di Eropa yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris, tapi di sana mereka, anak-anakku sejak TK diajarkan bahasa nasionalnya, tidak diajarkan bahasa Inggris. Kata mereka, pertama ini adalah identitas. Bahasa nasional itu adalah identitas. Dan itu juga seperti tadi disampaikan dari awal, sejarah bahasa Indonesia adalah alat pemersatu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia di rumah tangga kita, dimulai dari keluarga. Terima kasih Mbak Gita. Ya, terima kasih Pak Ari. Lalu untuk yang ketiga, kami persilakan kepada Ibu Ica Hodijah, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, untuk closing statement singkat Ibu. Terima kasih. Tentunya dari Komisi Nasional, tentunya bahasa Indonesia tadi sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan. Saya ingin menutup dengan menyampaikan bahwa capaian-capaian Indonesia di UNESCO memang sudah banyak, walaupun masih perlu lagi ditingkatkan. Dan pada 4 tahun ke depan, kita mempunyai kesempatan duduk di keanggotaan Executive Board. Mari sama-sama seluruh komponen bangsa kita kibarkan bendera, kita kibarkan merah putih lebih tinggi lagi di kancah internasional melalui bidang-bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan komunikasi. Kita jaga bersama berbagai warisan budaya maupun alam yang telah dicatatkan oleh UNESCO, dan kemudian kita tunjukkan komitmen kita sebagai bangsa kepada dunia bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan atau diakui oleh UNESCO merupakan tanggung jawab kita sebagai bangsa maupun tanggung jawab dunia internasional untuk menjaganya. Saya akan membayar tadi yang diminta oleh Pak Amin, katanya saya nggak buka dengan pantun. Sekarang saya tutup aja Pak dengan pantun. Bayi merangkak di depan rumah, merangkak hingga ke belakang beranda. Kita bangga UNESCO akui bahasa Indonesia, mari terus kita jaga keberlanjutannya. Terima kasih Bu pantunnya. Lalu terakhir untuk closing statement dari Bapak Aminuddin Aziz, Pak, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, kami persilakan Pak Amin. Ya, terima kasih Mbak Gita. Ini narasumber kita sudah membuat pernyataan penutup dan sangat bagus ya. Saya ingin sedikit saja, Bung Hatta, proklamator kita, mengatakan bahasa adalah identitas bangsa. Hilang bahasanya, maka hilang bangsanya.
Nah, kita sangat senang ya bahwa identitas kita itu diakui sebagai salah satu bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Kita bahagia, tapi kita tidak boleh berlama-lama kebahagiaan ini, kemudian kita mabuk ya. Justru yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mengisi kebahagiaan itu dengan kerja-kerja nyata yang memang akan semakin menunjukkan identitas kita. Tadi Bu Ice mengatakan visibilitas ya. Indonesia di dunia internasional semakin baik, semakin meningkat, dan kita ingin menunjukkan nasionalisme kita di Indonesia ini berkembang juga ke tingkat dunia begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa sekali. Nah, sahabat Dikbud, kami ucapkan terima kasih banyak dan kepada seluruh narasumber kita yang telah berbagi dan memberikan pengetahuan kepada kita pada sore hari ini. Sangat banyak informasi yang dapat kita terima tentang bahasa Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada juru bahasa isyarat dan tentunya sahabat Dikbud dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar. Kami ingatkan kembali, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom Meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat email yang dicantumkan pada link presensi. Jadi, pastikan kamu sudah mengisinya dengan benar. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Nantikan webinar SMB selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Tayangan-tayangan Silaturahmi Merdeka Belajar juga bisa sahabat Dikbud saksikan di YouTube Kemendikbud RI. Jangan lupa untuk mengikuti akun-akun resmi media sosial Kemendikbudristek. Akhir kata, saya Gita Aprilia Ramadhani undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sekali lagi sahabat Dikbud, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, Pak Najib, Pak Gita. Semuanya. Izin keluar ya. Sahabat bahasa, sudah tahu belum kalau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Bahasa telah meluncurkan sebuah super aplikasi yang diberi nama Halo Bahasa. Dengan aplikasi Halo Bahasa, sahabat bahasa dapat mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data pokok kebahasaan atau Dapobas, senarai padanan istilah asing Indonesia atau SPAI, uji kemahiran berbahasa Indonesia adaptif atau UKBI adaptif, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, buku digital dan buku audio yang berisi buku bahan bacaan pendukung literasi, ensiklopedia sastra Indonesia, tesaurus tematis bahasa Indonesia, korpus Indonesia atau koin, ejaan yang disempurnakan edisi kelima, dan produk lain yang akan terus ditambahkan dalam aplikasi ini. Selain itu, sahabat bahasa juga dapat mengetahui serta berbagi kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang digelar di sekitar sahabat bahasa. Saat ini, aplikasi Halo Bahasa sudah dapat diakses di gawai berbasis iOS dan Android. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, lakukan registrasi akun dengan langkah masukkan nama Anda, lengkapi nama akun yang ingin Anda gunakan, masukkan alamat pos L, lalu buat kata sandi sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan. Pilih ya, kemudian klik lanjut. Isi 6 digit nomor verifikasi dengan nomor yang dikirimkan ke alamat pos L Anda. Akun Anda siap digunakan. Untuk mengajukan kegiatan pada aplikasi Halo Bahasa, tentukan gambar atau foto kegiatan yang akan digunakan. Tuliskan judul kegiatan, tuliskan deskripsi kegiatan, tentukan kategori kegiatan, tentukan tanggal pelaksanaan kegiatan, tentukan metode penyelenggaraan kegiatan, lengkapi lokasi kegiatan, tuliskan jumlah serta sasaran peserta kegiatan.
Tambahkan dokumen untuk memperkuat dan memperjelas kegiatan sebagai lampiran. Tambahkan tautan unggahan di media sosial. Bila ada keterangan tambahan, bisa dituliskan pada kolom yang tersedia. Kemudian akan muncul rangkuman dari kegiatan yang akan diajukan. Jika informasi yang dibutuhkan sudah benar dan lengkap, selanjutnya tekan kirim. Untuk mengajukan konsultasi pada aplikasi Halo Bahasa, tentukan kategori konsultasi yang akan diajukan. Tentukan topik konsultasi, tuliskan deskripsi konsultasi, lengkapi data asal instansi Anda, tambahkan dokumen untuk memperkuat dan memperjelas konsultasi sebagai lampiran, kemudian tekan tombol kirim. Setelah itu akan muncul rangkuman dari konsultasi yang telah diajukan. Jika sahabat bahasa ingin mengajukan laporan, ambil gambar atau foto yang akan digunakan. Tentukan kategori laporan yang akan diajukan. Tuliskan deskripsi dari permasalahan. Tambahkan informasi lokasi. Kirim laporan. Selanjutnya akan muncul rangkuman laporan yang dibuat. Dengan mengunduh aplikasi Halo Bahasa ke dalam ponsel pintar, sahabat bahasa dapat mengakses berbagai